Nah, izin buka dulu ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis Zoom pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta kepada umat beliau senantiasa memegang teguh sunnah-sunnah tuntunan beliau hingga hari kiamat. Insyaallah pada malam hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan, kita akan kembali di kajian Al-Masail, pembahasan Al-Masail Jahiliyah bersama Al-Ustadz Hamdi Shaleh Al-Bakri, hafizahullah. Alhamdulillah, Ustadz sudah bersama kita di sini. Sebelum kajian kita mulai, mungkin seperti biasa sedikit pemberitahuan dari Ana, itu insya Allah kajian akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemberian materi dari Ustadz, kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, di mana untuk sesi tanya jawab ini bagi ikhwan yang mengikuti di kajian Zoom bisa menuliskan di chat jika ingin bertanya, nanti akan kita bukakan mic-nya. Namun jika ingin ditulis pertanyaannya nanti juga bisa kita bacakan. Khusus untuk akhwat hanya kita bacakan saja pertanyaannya, silahkan ditulis di kolom chat. Untuk mic-nya tidak kita bukakan. Dan bagi jamaah yang mengikuti dari media YouTube Al-Mutakin bisa menuliskan pertanyaannya juga di kolom chat, nanti insya Allah akan kami bacakan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Fadl. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu dalam rangka menuntut ilmu, dan Ana senang sekali bisa kembali bertemu ya dalam kegiatan yang mulia ini, kegiatan positif, yaitu sama-sama belajar, dan bukan sembarang belajar, akan tapi yang kita pelajari adalah materi yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu tentang tauhid. Tauhid yang merupakan tujuan dari kehidupan setiap manusia. Tauhid yang merupakan tujuan dari penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini dalam 2 ayat. Yang pertama surat Adz-Dzariyat ayat 56, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah, dan ini adalah tauhid. Dalam ayat lain, yaitu surat At-Talaq ayat 13 atau ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah yang menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah-perintahnya di antara langit dan bumi. Untuk apa? Kata Allah, lita'lamu, agar kalian mengetahui. Sesungguhnya Allah serba bisa untuk melakukan segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sehingga dalam ayat ini secara tegas Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, tujuannya agar manusia seluruhnya mengenal siapa Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang maha bisa,
bahwa Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui. Sehingga dari dua ayat ini, para ulama menyebutkan bahwa tujuan diciptakannya seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya manusia, jin, dan seluruh makhluknya adalah untuk menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang disembah. Meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini yang kita pelajari sekarang, dan ini yang akan terus kita pelajari. Dan ini bukan cuma kita pelajari ketika kita kajian, tapi ini adalah kewajiban yang harus kita jalankan dalam keseharian kita. Ya ikhwan, nggak ada yang lebih mahal daripada tauhid, nggak ada. Nggak ada yang lebih mahal daripada akidah. Nggak ada yang lebih mahal daripada keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang benar. Makanya sungguh aneh ketika kita mendengar ada orang di tanggal 25 Desember masih mengucapkan selamat Natal. Itu keanehan yang luar biasa. Kenapa? Ya akhi, identitas Muslim itu berarti kita adalah orang yang meyakini tentang keesaan Allah. Itu arti dari identitas kita sebagai Muslim. Ketika ada orang yang meyakini bahwa Allah itu tidak esa, Allah itu satu dari yang tiga, tiga dari yang satu. Bahkan Allah punya pasangan, Allah punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Dari perkataan-perkataan itu, maka nggak mungkin kita mengucapkan selamat kepada mereka. Nggak mungkin kita mengucapkan selamat kepada mereka. Sehingga inilah ya pentingnya seseorang itu mempelajari tauhid. Ya, pelajari terus tauhid ya kawan. Ya, kalau kita mau belajar agama, yang pertama kali kita pelajari adalah tauhid. Yang kedua adalah tauhid, yang ketiga adalah tauhid, dan seterusnya tauhid. Jadi kalau boleh ana kasih nasihat ke antum, ketika antum memiliki jadwal kajian yang antum hadiri misalnya, ya antum hadir kajian Ustadz Fulan, jangan sampai antum meninggalkan kajian tauhid. Ya, boleh antum belajar fikih muamalah, antum belajar fikih keluarga, antum belajar tentang tafsir, tentang hadis, silakan pelajari ilmu-ilmu agama, semuanya bermanfaat. Tapi ingat, antum khususkan satu waktu jadwal untuk belajar akidah, untuk belajar tauhid, karena ini yang akan membentengi identitas kita sebagai Muslim. Ya, sehingga inilah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dari semenjak Nabi SAW diutus menjadi Nabi di Makkah, ya, ketika diturunkan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad lakukan adalah mendakwahkan tauhid. Terus selama 13 tahun di Makkah, nggak ada henti-hentinya. Nabi jadikan prioritas utamanya adalah akidah. Antum bisa bayangkan, 13 tahun di Madinah, Nabi SAW mengajak orang-orang kepada Islam, dan banyak orang yang masuk Islam, ya, Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam, Utsman, Ali, itu semua masuk Islamnya ketika di Makkah. Ya, Khadijah istrinya Nabi masuk Islam, dan orang-orang yang lainnya semuanya pada masuk Islam. 13 tahun di Makkah tidak ada puasa Ramadan. Untuk bayangkan, tidak ada zakat, tidak ada azan. Ya, sholat diwajibkan, sholat 5 waktu, itu di akhir-akhir. Di sekitar tahun ke-10 setelah Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi 10 tahun tuh nggak ada sholat. Antum bisa bayangkan nggak? Maksudnya Islam seperti apa? Iya kan? Ketika itu. Maka jawabannya adalah, inti dari Islam adalah tauhid. Inti dari Islam adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Itu inti dari Islam. Ya, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa, zakat, hukum ini, hukum itu, ya, makanan yang ini yang haram, makanan ini yang halal. Bayangkan khamar, ya, mabuk, orang-orang mabuk itu di Makkah masih boleh 13 tahun. Taib. Baru kemudian datang ayat-ayat, diturunkan ayat-ayat yang mengharamkan khamar, sehingga khamar, ya, mabuk itu haram hukumnya. Nabi SAW mengatakan, kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan maka hukumnya haram, kata Nabi SAW. Sehingga maksud yang ingin Anda sampaikan adalah bahwa prioritas utama dalam dakwah Nabi SAW adalah tauhid.
Sehingga kita umatnya juga harus menjadikan tauhid sebagai prioritas dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Prioritaskan tauhid. Dan ini yang akan membentengi identitas kita sebagai muslim. Baik, kita akan masuk ke pembahasan baru ya dari kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, yaitu perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke permasalahan yang keempat. Judulnya adalah At-Taqlidul A'ma wa Madarruhu, yaitu bahayanya taklid buta. Penulis mengatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, inna dinahum mabniyun ala usulin a'zamuha at-taqlid fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim. Penulis mengatakan, sesungguhnya agama orang-orang jahiliyah itu dibangun di atas pondasi-pondasi. Dan pondasi yang terbesar, pondasi yang terkuat adalah taklid. Fahuwal qa'idatul kubra. Taklid adalah kaidah yang terbesar. Li jami'il kuffar. Untuk seluruh orang-orang kafir. Awalihim wa akhirihim. Baik yang datang duluan, gitu ya, baik orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan. Semua orang kafir, kaidah mereka dalam beragama adalah taklid, ya, ikut-ikutan. Itu arti dari taklid. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak mencela orang-orang jahiliyah karena taklid yang mereka lakukan. Di antaranya adalah dalam surat Zukhruf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami tidaklah mengutus sebelummu ya, seorang yang memberikan peringatan, maksudnya seorang nabi dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, orang-orang kaya maksudnya di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Ya. Antum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang dalil yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menolak para nabi dan rasul. Ya, jadi hati-hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan suatu statement milik orang-orang kafir di dalam Al-Qur'an, maka berarti statement itu harus kita jauhi. Jangan sampai kita gunakan statement itu ya untuk menolak kebenaran. Karena dari zaman ke zaman selalu statement orang-orang yang menolak kebenaran itu akan selalu sama. Ya. Bahkan di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan bagaimana seluruh nabi itu mendapatkan penolakan. Dari Nabi Nuh mendapatkan penolakan, Nabi Hud mendapatkan penolakan, Nabi Syuaib mendapatkan penolakan, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Semuanya mendapatkan penolakan. Banyak di antara mereka yang berdalil dengan taklid karena mereka ikut-ikutan beragama kepada nenek moyang mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan atawasau bih bal hum qaumun taghun. Apakah mereka ini saling berwasiat satu dengan yang lain? Ya padahal kaumnya Nabi Nuh itu berjauhan dengan kaum nabi-nabi yang lain. Paham antum ya? Jadi kaumnya Nabi Nuh itu menolak Nabi Nuh dengan satu statement, ternyata nabi-nabi yang lain ditolak oleh kaumnya dengan statement yang sama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan atawasau bih, apakah mereka ini saling berwasiat? Ya. Bal hum qaumun taghun, akan tapi mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Sehingga ini yang digunakan oleh ahlul batil, oleh orang-orang yang suka menolak kebenaran. Bahwa mereka selalu mengatakan bahwa waduh, saya nih keluarga saya nggak seperti ini. Ya.
atau lingkungan saya kalau sholat tidak seperti ini. Masyarakat saya di negeri saya kalau beragama tidak seperti ini. Ya akhi, ketika kita beragama, dalil yang harus kita pegang, bukti yang harus kita pegang, yang harus kita jadikan dasar adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang dilakukan oleh nenek moyang, apa yang dilakukan oleh keluarga kita, itu kita nggak bisa mengklaim bahwa mereka semua melakukan kebenaran. Dan memang hal ini, ikhwan, terkadang sulit untuk dipisahkan dari hati seseorang. Ya. Bagaimana bisa seorang itu sudah biasa untuk melakukan satu perkara, gitu ya, satu hal, selama tahunan, apalagi dia melihat orang tuanya yang dia cintai melakukan hal tersebut. Dia melihat masyarakatnya yang dekat dengan orang ini, yang ramah dengan orang ini, selama bertahun-tahun melakukan hal yang sama, kemudian tiba-tiba datang penjelasan bahwa itu semua ternyata perkara yang salah. Sehingga hal ini terkadang sulit untuk diterima oleh hati. Ya. Tapi kaidahnya adalah tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih penting daripada ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita tahu bahwa itu adalah kesalahan, maka tinggalkan. Kalau kita tahu bahwa itu adalah kekeliruan, maka tinggalkan. Jangan sampai kemudian karena banyak orang yang kita cintai melakukannya, kemudian kita malah ikut-ikutan. Ya. Sehingga ini pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Bahwa di antara perkara orang-orang jahiliyah adalah bahwa agama mereka itu dibangun di atas taklid, di atas ikut-ikutan. Dan betapa banyak kaum muslimin ya di zaman sekarang yang agama mereka berdasarkan ikut-ikutan. Ya, jadi semoga kita semua bisa memahami ya bahwa kita beragama itu bukan ikut-ikutan, tapi kita beragama mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita dapat penjelasan dari Allah, maka kita ambil. Kapan kita dapat penjelasan dari Nabi SAW, kita ambil langsung. Walaupun itu menyelisihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun itu menyelisihi adat istiadat dan tradisi keluarga kita. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum ya ikhwan. Antum tahu Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang mulia. Beliau itu seorang pemuda yang tampan, yang terlahir dari keluarga yang kaya. Beliau selalu pakai pakaian yang bagus gitu ya. Dan wanginya itu sangat semerbak sekali. Sehingga di Makkah itu terkenal bahwa Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang kaya, yang tampan, dan pakaiannya necis gitu ya. Betul-betul tampilannya itu tampilan orang yang punya harta banyak. Karena memang dia terlahir dari keluarga yang kaya. Ketika dia mendapatkan kebenaran dari Rasulullah SAW, dia masuk Islam dan mengikuti Rasulullah. Ibunya marah kepada Mus'ab bin Umair karena Nabi SAW mengikuti jalan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh ibu dan keluarganya? Diambil semua harta yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Yang tadinya dia pakai pakaian yang bagus, ya, sama keluarganya diambilin semuanya. Yang tadinya dia kaya, punya harta yang banyak, hartanya diambil oleh keluarganya. Diusir dari rumahnya. Bahkan ibunya bersumpah bahwa dia tidak akan makan sampai Mus'ab bin Umair kembali kufur. Antum bisa bayangkan bagaimana Mus'ab bin Umair, dia keluar dari zona taklid. Dia keluar dari lingkaran ikut-ikutan. Walaupun keluarganya walaupun keluarganya itu punya tradisi, satu tradisi jahiliyah gitu ya, masih dalam kekufuran, menyembah berhala dan seterusnya, beliau tidak menjadikan itu sebagai penghalang untuk mengambil hidayah. Dan ini harus dilakukan ya, dengan hati yang besar ya kawan. Harus dilakukan dengan hati yang besar.
Apalagi dalam kondisi kita itu udah beranjak dewasa. Maka ini biasanya lebih sulit. Ya. Beda dengan seseorang yang dia itu terlahir dari kedua orang tua yang berada di atas jalan yang benar. Ya, muslim dan muslimah orang tuanya, taat beragama, berjalan di atas sunnah. Maka anak ini ketika tumbuh kembang, dengan mudah dia untuk mendapatkan hidayah. Yang jadi masalah adalah ketika kita dari kecil kemudian tumbuh kembang dalam keadaan beragama yang tidak benar. Ya. Entah itu sebuah kekufuran atau sebuah kemaksiatan atau bid'ah misalnya. Intinya kebiasaan yang ada di sekitar orang ini itu bukan kebiasaan yang baik, yang benar secara agama. Maka ketika umur anak ini sudah 30 tahun atau 40 tahun, ini lebih sulit untuk menerima kebenaran. Karena betul-betul bertolak belakang dengan tradisi yang biasa dia lakukan. Ya, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang. Apakah dia akan memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dia memilih ikut-ikutan tradisi masyarakat atau keluarganya. Ya. Dalam ayat lain, yaitu surat Luqman ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya wahyu, maksudnya Al-Qur'an. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Enggak, kita enggak mau ikut apa yang Allah turunkan, tapi yang kita ikuti adalah yang kita dapatkan dari nenek moyang kita. Yang kita dapatkan dari nenek moyang kita. Awalau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian akan mengikuti mereka, nenek moyang kalian, walaupun syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang menyala-nyala? Ya. Sehingga di sini dibutuhkan pemikiran yang matang, dibutuhkan hidayah ya, agar seorang itu mau mengikuti kebenaran. Orang yang ada di sekitarnya. Maka ini merupakan kesalahan yang terjatuh di dalamnya banyak orang. Ya. Di antaranya adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Abu Talib, ya ikhwan, merupakan seorang yang dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hubungannya. Beliau merupakan saudara dari ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki ayah. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad SAW dalam kandungan ibunya, ayahnya itu wafat. Nabi SAW terlahir, ya, umur beliau 6 tahun, ibunya meninggal. Atau umurnya sekitar 4 tahun, ibunya meninggal. Kemudian di umur 6 tahun, kakeknya meninggal. Jadi setelah ibunya meninggal, kepengasuhan Nabi Muhammad itu diambil oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Kemudian kakeknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, maka kepengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dialihkan atau diambil oleh Abu Talib. Abu Talib yang merawat Rasulullah SAW sampai beranjak dewasa. Abu Talib tinggal bersama Rasulullah SAW. Saat kecil, saat dewasa, Abu Talib mengajarkan Nabi Muhammad SAW berdagang. Dan Abu Talib itu setiap musim panas, dia pergi ke Syam, pergi ke Yaman, kemudian kalau musim dingin pergi ke Syam. Dan begitu seterusnya. Nabi SAW diajak sama beliau berdagang, kemudian Nabi pun akhirnya bisa berdagang. Ya, sampai Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Sehingga kehidupan Nabi SAW sangat kuat ikatannya dengan Abu Talib. Sampai akhirnya ketika Abu Talib punya anak yang bernama Ali bin Abi Talib,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon izin kepada Abu Talib untuk merawat anaknya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa Abu Talib sudah merawat dirinya sampai beranjak dewasa, maka Nabi ingin sekali membalas jasa Abu Talib. Sehingga anaknya Ali diambil sama Nabi SAW, tinggal bersama Nabi, Nabi yang merawat Ali. Antum tahu ya ikhwan, kedekatan yang luar biasa antara antara Abu Talib dengan Rasulullah ini tidak menjadikan Abu Talib ikut kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi SAW itu menjadi Nabi, menjadi Rasul, mengajak orang-orang Makkah, keluarganya untuk masuk Islam, di antara mereka ada yang masuk Islam, di antara mereka ada yang tidak masuk Islam. Dan di antara yang tidak masuk Islam siapa? Abu Talib. Antum bayangkan. Padahal dia sangat dekat dengan Nabi. Ya, padahal dia percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kebenaran. Dalil bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad itu sangat jelas di hadapan matanya. Akan tapi dia tidak juga mau untuk mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mengerikan ya kawan. Ya. Ana tiap kali mendengar atau membaca atau menyampaikan kisah tentang Abu Talib, ya, itu mengerikan. Betul-betul hidayah itu di tangan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar bahwa Abu Talib itu dalam keadaan sakaratul maut, ya, sebentar lagi wafat, maka Nabi SAW bergegas pergi menuju Abu Talib. Ketika sampai, ternyata di situ ada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Talib pamannya, Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya dengan ucapan ini, aku akan membelamu di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ini sekarang Abu Talib sebentar lagi wafat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali pamannya yang sudah merawatnya, pamannya yang sangat dekat hubungannya, bahkan anak dari pamannya dirawat oleh Nabi SAW. Ingin sekali orang ini masuk Islam. Akan tapi Abu Talib setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, yaitu dua pemuka Quraisy, kafir Quraisy ini mengatakan, Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Antum lihat, dalil yang digunakan oleh Nabi dan dalil yang digunakan oleh Abu Jahal. Yang satu jelas bahwa Nabi akan menolong Abu Talib di hadapan Allah untuk masuk surga. Ini jelas. Abu Jahal nggak bisa mengatakan enggak. Kita yang akan memasukkanmu ke surga nggak mengatakan itu. Apa kata Abu Jahal? Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Lihat, taklid, ikut-ikutan. Ini dalilnya orang-orang kafir. Ini dalilnya orang-orang jahiliyah. Ya. Jadi dalilnya bukan lagi Al-Quran, bukan lagi As-Sunnah, bukan lagi masalah surga dan neraka, bukan. Masyarakat mengatakan ini, masa kamu mau mengatakan yang lain? Masyarakat itu melakukan ritual ini, masa kamu nggak mau melakukannya? Kita dari dulu turun-temurun melakukan ritual A, ritual B, ritual C. Masa kita nggak mau melakukan? Ingat, ini dalilnya siapa? Dalilnya Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Ketika mengajak Abu Talib untuk tetap di atas kekufuran. Kita harus melek ini ya, ikhwan. Hati-hati, jangan sampai kita terjatuh dalam hal ini. Sehingga Abu Talib, ya, yang tadinya sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya nggak jadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, dia akhirnya ragu. Karena dia sangat cinta kepada ayahnya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini orang yang sangat karismatik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang lagi. Ya am, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan menolongmu nanti di hari kiamat. Kamu pasti masuk surga. Nggak akan masuk neraka. Allah akan mengampuni dosa-dosamu.
ketika beliau mau mengucapkan la ilaha illallah, lagi-lagi Abu Jahal mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Sehingga dia ragu lagi. Sampai akhirnya seorang sahabat yang menyaksikan hal ini, dia mengatakan, kalimat terakhir sebelum wafat yang diucapkan oleh Abu Talib adalah ana ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas agamanya Abdul Muttalib. Kemudian dia wafat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan, antum bayangkan melihat Rasulullah, melihat dalil-dalil, melihat mukjizat, melihat kebenarannya dan sangat terang benderang. Akan tapi ketika diajak untuk ikut-ikutan, ya, untuk tetap berpegang teguh kepada agama nenek moyang, dia malah memilih ikut-ikutan, taklid, dan mengikuti agama nenek moyang. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wallahi la astaghfirannallaha lak ma lam unha'an. Demi Allah, aku akan memohon ampun kepada Allah untukmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat yang bunyinya adalah ma kana lin nabi an yastaghfiru lil musyrik ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak, tidak boleh bagi seorang nabi atau orang-orang yang beriman untuk beristighfar, memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin, walaupun mereka adalah karib kerabat, kata Allah. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrikin itu adalah penghuni jahim. Maksudnya mati dalam keadaan kufur. Nabi ditegur oleh Allah, nggak boleh minta ampun untuk mereka. Sebagaimana ini teguran untuk kita semua. Jadi kalau kemudian ada orang yang sudah wafat, ya, non-muslim, jangan bilang RIP. Nggak boleh. Ya, maksudnya biar dia, itu kan doa ya. Doa agar dia damai, agar dia mendapatkan kasih sayang, rahmat. Nggak boleh. Kita nggak boleh mendoakan rahmat untuk orang yang wafat di atas kekufuran. Buktinya apa? Ini Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cuman kita itu dia. Ya, jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang ikut-ikutan ini kadang diadopsi sama kita orang-orang kaum muslimin zaman sekarang. Orang-orang kafir bilang rip, kita bilang rip. Bodoh amat, dia nggak tahu. Mungkin sebagian nggak tahu artinya apa. Ya, nggak boleh. Jangan ikut-ikutan. Ya, ini subhanallah pembahasan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat ya, tentang apa yang tentang kisah Abu Talib tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nggak bisa, walaupun Nabi Muhammad tetap. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seorang hamba mendapatkan hidayah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Jadi situlah pentingnya kita untuk selalu berdoa, meminta kepada Allah ya agar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini keadaan Abu Talib. Ya, karena ikut-ikutan akhirnya wafat dalam keadaan kekufuran. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Talib itu pernah mengatakan laulal malamata au khawfa masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina, ya, atau kurang lebih seperti itu perkataannya. Kalau bukan karena celaan kaumku dan hinaan mereka, sungguh engkau akan mendapatiku menerima agama Islam ini dengan terang benderang, dengan jelas. Ya, jadi Abu Talib juga mengaku ya ketika dia masih hidup, dia itu mengatakan bahwa dia takut dicela sama kaumnya, sama masyarakatnya. Takut dihinakan, ya, takut diejek.
Dan ini biasanya juga menjadi penghalang bagi sebagian orang untuk berjalan di atas jalan yang benar. Karena takut diledek teman-temannya mungkin, ya dia malu untuk berpakaian islami, takut diejek sama sahabat-sahabatnya, dia malu untuk berteman dengan orang-orang soleh, takut dibilang ini, dibilang itu. Ya. Dan ini berbahaya ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Itu berbahaya. Taib. Kemudian dalil yang ketiga yang dituliskan oleh penulis adalah fa'atahum biqaulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku mewasiatkan kepada kalian, menasehati kalian dengan sebuah nasihat. Antaqumu lillah. Ya. Penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bangkitlah kalian untuk menuju Allah. Bangkitlah kalian untuk menuju Allah, maksudnya untuk menyambut hidayah. Mathna wa furada. Ya, baik kalian itu berdua-berdua, berkelompok-berkelompok, atau sendiri-sendiri. Ya, ambil hidayah itu. Tsumma tatafakkaru, kemudian berfikirlah kalian. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin Makkah, berfikirlah kalian, berfikir. Bahwa Islam ini benar, Islam ini jelas, ada mukjizat di sana yang menunjukkan kebenaran Islam, ada Al-Quran, banyak kebaikan-kebaikan yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ma bi sahibikum min jinnah. Sesungguhnya sahabat kalian ini, maksudnya Nabi Muhammad, orang ini bukanlah orang yang gila. Ya. Jadi di antara di antara dalil atau di antara ejekan yang dikatakan oleh orang-orang kafir Makkah ketika itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang gila. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala membantah hal tersebut. Ya, bahwa Nabi SAW itu nggak gila. Coba kalian berpikir. Ya, bangkitlah. Ambil hidayah itu. Ya, jangan kemudian ditinggalkan karena sekadar ikut-ikutan. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan oleh penulis, ya tadi surat Saba ayat 46. Jadi dalil yang pertama itu surat Zukhruf ayat 23, kemudian dalil yang kedua surat Luqman ayat 21. Kemudian dalil yang ketiga tadi surat Saba ayat 46 dan dalil yang keempat adalah surat Al-A'raf ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala ya untuk dijadikan sebagai penolong. Qalilan ma tadhakkarun. Ya, sungguh sedikit orang yang mengingat. Ya, sungguh sedikit orang yang mengingat. Sehingga ini adalah penjelasan dari penulis bahwa di antara perkara dan kebiasaan orang jahiliyah adalah mereka beragama di atas ikut-ikutan atau yang disebut dengan taklid. Ya. Dan di dalam agama Islam ya kawan, ada istilah taklid, ya, khususnya dalam ilmu fikih. Tapi apa maksudnya? Maksud dari taklid dalam ilmu fikih adalah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ahli fikih. Jadi kita dalam beragama, dalam menjalankan agama ini, itu pada dasarnya ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah muqallid. Muqallid itu orang yang ikut-ikutan. Ya, perbuatannya biasa disebut dengan taklid, yang tadi kita sebutkan. Dan ini biasanya dilakukan oleh siapa? Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil yang baru berkembang. Anak masih TK, masih SD. Maka pada dasarnya, kita semua itu beragama dengan cara taklid pada awalnya. Betul tidak? Ada di antara antum ketika masih TK dulu, mau sholat terus cari dalilnya. Sholat wajib atau sunnah. Apa dalil angkat tangan, dalilnya sujud. Ada ketika kecil kita beragama dengan berdalil. Nggak ada, kita semuanya taklid. Kita ngelihat orang tua kita sholat, kita sholat. Kita ngelihat orang tua kita puasa, kita puasa.
caranya kayak gimana yang dilakukan oleh orang tua kita. Kemudian kita ada ustadz di kampung kita misalnya, ya masjid dekat rumah suka ngasih tahu tentang sholat, tentang puasa, ya udah kita ikut. Ini yang disebut dengan taklid. Ya. Nah, kemudian ada tingkatan yang berikutnya, yang disebut dengan ittiba. Orang yang melakukannya adalah muttabi'. Yaitu ketika seseorang ya berusaha untuk mempelajari dan membaca. Kemudian di hadapannya jelas bahwa ini adalah sunnah, ini adalah bid'ah, ini adalah tauhid, ini adalah syirik. Ya, ternyata sholat itu untuk mengangkat tangan ada dua cara. Cara yang pertama sebatas dengan bahu, kemudian cara yang kedua sebatas dengan telinga. Taib diangkat dengan keadaan dua telapak tangan ini menghadap kiblat. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar mengatakan demikian. Hadis lain mengatakan demikian. Kita baca buku sifat sholat Nabi, karya Syekh Al-Albani misalnya. Di situ kita mengetahui, oh ternyata sholat itu seperti itu. Ya. Di sini kita naik tingkatan. Yang tadinya kita muqallid, yang tadinya kita taklid, ikut-ikutan, kita naik tingkatan menjadi orang yang muttabi', yaitu mengikuti dalil. Walaupun mungkin kita nggak bisa bahasa Arab, walaupun ilmu kita pas-pasan. Tapi kita membaca penjelasan tentang ibadah yang kita lakukan. Faham antum ya? Jadi yang pertama itu muqallid, kemudian muttabi', kemudian yang terakhir, ya tingkatan yang paling tinggi adalah mujtahid. Siapa itu mujtahid? Mujtahid adalah seseorang yang bisa menyimpulkan sebuah hukum dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ketika dia buka Al-Quran, dia bisa tahu bahwa ini menjelaskan tentang hukum pernikahan misalnya. Ini menjelaskan tentang hukum sholat. Ini menjelaskan tentang hukum A, B, C, D dan seterusnya. Ini adalah mujtahid. Ini para ulama seperti Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka adalah para mujtahid. Kemudian di zaman sekarang seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani, mereka adalah mujtahid. Ya, mereka nggak boleh ikut-ikutan. Ya, haram bagi mereka untuk ikut-ikutan. Kenapa? Karena mereka levelnya itu sudah memiliki ilmu yang banyak. Taib. Maka kita jangan pernah ridho untuk menjadi muqallid. Jangan pernah ridho untuk menjadi muqallid. Kecuali kalau umur antum masih 6 tahun. Tafadhol, antum ikut-ikutan ayah dan ibu antum cara sholatnya, cara zikirnya. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita sekarang sudah berumur, Masya Allah, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 30. Ya akhi, jadi muttabi'. Jadi orang yang ittiba ketika dia beragama, dia itu membaca. Ketika dia beragama, dia itu melihat dalilnya seperti apa. Walaupun dia nggak bisa menyimpulkan, tapi setidaknya dia membaca apa yang dikatakan oleh para ulama tentang sebuah ibadah. Wallahi, ikhwan, ini pentingnya luar biasa. Karena tanya antum, siapa di antara kita yang sudah membaca penjelasan tentang duduk di antara dua sujud? Ada berapa cara duduk di antara dua sujud? Siapa di antara kita yang sudah membaca bagaimana caranya kita menggerak-gerakkan jari? Apakah kita cukup berisyarat seperti ini saja? Apakah perlu digerak-gerakkan? Ingat, ini adalah agama. Dan nggak usah ikut-ikutan. Kalau antum punya kemampuan untuk baca, kemampuan untuk hadir kajian, kemampuan untuk mencari, maka itulah kewajiban antum. Ya, jadi jangan pernah ridho untuk menjadi muqallid. Ya. Memang dalam hal-hal yang kita tidak ketahui, jelas kita pasti taklid. Ya, ketika kita mau melakukan sesuatu kemudian kita nggak tahu, maka kita bertanya kepada ustadz. Ya. Kita bertanya kepada ulama misalnya. Jika dia menjelaskan dalilnya dan kita memahaminya, maka kita menjadi muttabi'. Kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan tersebut. Ya, dan taklid dalam urusan fikih itu ada ketentuan dan persyaratannya. Nggak boleh sekedar ikut-ikutan. Karena biasanya zaman sekarang orang itu taklidnya kepada perkara-perkara atau hukum-hukum yang paling gampang. Kalau dia udah mendapat satu masalah, halal atau haram, ya dia mentok sedikit, dia cari fatwa yang membolehkan. Kalau membolehkan, alhamdulillah dia lega. Ya.
Dia punya satu transaksi, satu perdagangan misalnya, thayyib, kemudian mentok. Ada yang bilang haram. Waduh, ini usaha nggak bisa dapat duit lagi, ya kan? Dicari di Sheikh Google orang yang bilang halal. Kalau udah ada yang bilang halal, dia lega. Ya, taklid bukan seperti itu. Ini dinamakan dengan tatabbu'ur rukhas. Apa itu tatabbu'ur rukhas? Tatabbu'ur rukhas itu mencari-cari perkara yang paling mudah dalam beragama. Imam Ahmad mengatakan, man tatabba'ur rukhas tazandaq. Barang siapa yang melakukan tatabbu'ur rukhas, mencari yang paling mudah dalam beragama, sungguh dia akan menjadi orang zindiq. Zindiq itu munafik. Maksudnya semua agama ini dijadikan yang paling mudah. Karena memang dalam setiap permasalahan agama, itu pasti ada biasanya, apalagi urusan fikih ya, selalu ada khilaf di sana, ada perbedaan pendapat. Dan kita nggak boleh milih yang paling gampang. Antum tahu nggak? Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang dalam berwudu itu boleh mencuci kaki dulu, baru kemudian kumur-kumur. Kemudian tangan, kemudian kepala, ya, diacak seperti itu nggak masalah. Apakah kita mau mengambil pendapat yang ini? Karena ini lebih mudah, nggak perlu kumur-kumur wajah dulu, nggak perlu tartib, ya, bisa dari belakang dibalik. Akan tapi ini mukhalif lid dalil. Ini tidak sesuai dengan dalil. Penjelasan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Madhab Malik, semuanya mengatakan harus tartib, harus teratur. Jadi kumur-kumur wajah, tangan, kepala, baru kaki. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, sehingga itu yang kita ikuti. Jadi kalau mau kita cari-cari yang gampang, itu dapat, insya Allah antum bakal dapat. Tapi kita tidak seperti itu metode kita dalam beragama. Dan antum tahu nggak? Ini pendapat lebih enak lagi nih, khususnya buat anak muda. Anak bocorin nggak antum? Tapi jangan dilakukan ya. Imam Abu Hanifah tidak mempersyaratkan wali dalam menikah untuk wanita. Gimana? Asik nggak? Jadi kalau antum suka sama perempuan, antum bisa lobby nih dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kita nikah langsung. Ya, akad nikahnya tuh langsung sama perempuannya. Nggak perlu ada bapaknya, nggak perlu ada ibunya. Kata Imam Abu Hanifah, nikahnya sah. Menjadi suami istri yang halal, tanpa ada perwalian. Gimana? Mau pakai pendapat ini? Sebenarnya sih mau ya. Ya akhi, pendapat ini menyelisihi dalil. Pendapat ini menyelisihi dalil. Kita hormati Abu Hanifah. Ya, kita letakkan di atas kepala kita Abu Hanifah. Abu Hanifah imam yang agung, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kita cintai. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Fanikahuha batil, fanikahuha batil. Kata Nabi SAW, perempuan manapun yang menikah tanpa izin dari wali, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada pendapat yang menyelisihi dalil, maka kita ambil pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tunkihu al-mar'atu al-mar'ah, wa la tunkihu al-mar'atu nafsaha, fa inna zaniyah hiya allati tunkihu nafsaha. Tidak boleh seorang wanita menikahi wanita yang lain. Maksudnya menjadi wali. Karena wali itu harus laki-laki. Dan tidak boleh wanita menjadi wali bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya para pezina, mereka yang menjadikan dirinya sebagai wali mereka sendiri. Ini hadis dari Nabi SAW. Sehingga nggak sembarangan kita dalam bertaklid, dalam mengambil pendapat itu nggak sembarangan. Ya, nggak boleh diambil cuma yang enaknya aja, yang mudah-mudah saja nggak boleh. Thayyib. Dan kita diwajibkan untuk berhusnudzan kepada para ulama. Jadi ketika kita mendapatkan pendapat Imam Abu Hanifah demikian, ya dijelaskan oleh para ulama bahwa terkadang ya Imam Abu Hanifah ini nggak mendapatkan dalil. Ya, karena zaman dahulu itu tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang kita dengan mudah untuk mendapatkan satu penjelasan.
Ya, tapi zaman dahulu, ya terkadang seorang itu nggak mendapatkan dalil yang didapatkan oleh ulama yang lain. Taib, sehingga dalam kondisi seperti ini kita berhusnudzon kepada Imam Abu Hanifah bahwa beliau itu berijtihad dan beliau bukan orang yang sengaja untuk menyelisihi Rasulullah, tidak. Beliau adalah ulama yang agung, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akan tapi tetap yang dikedepankan adalah perkataan yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya dalam bertaklid, dalam mengikuti itu ada syarat dan ketentuannya, tidak sembarangan. Dan juga ya seseorang itu boleh ikut-ikutan dalam kebaikan. Ya, jadi kalau ikut-ikutannya dalam kebaikan atau mengikuti, ya lebih tepatnya mungkin kata-katanya mengikuti dalam kebaikan itu dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf ayat 38 contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya aku mengikuti agama ayah-ayahku. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Ayahnya Nabi Yusuf adalah Yakub. Siapa ayahnya Yakub? Ayahnya Yakub adalah Ishak. Siapa ayahnya Ishak? Ayahnya Ishak adalah Nabi Ibrahim. Sehingga kata Nabi Yusuf, aku mengikuti agama ayah-ayahku. Ya, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Masya Allah, ini adalah mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Ya, merupakan mengikuti dalam kebaikan. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita nggak boleh berbuat kesyirikan sedikit pun. Ya, tauhid. Sehingga kalau kita mengikuti orang ya, yang memang itu adalah merupakan kebaikan, maka kita justru dianjurkan untuk melakukannya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Dan orang-orang yang datang terlebih dahulu. Ya. Sabiqun, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya para sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maksudnya adalah kata-kata orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Maka mengikuti dalam konteks ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya. Tayyib. Sehingga ini adalah permasalahan yang keempat atau perkara yang keempat, yaitu ya ikut-ikutan dalam beragama. Tayyib, ini udah jam 9. Tayyib, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah pembahasan-pembahasan berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, Anda persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya yang tadi telah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah ada pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya tentang masalah orang tua Nabi Muhammad SAW itu masuk surga atau di neraka. Ya, ayahnya Nabi Muhammad masuk surga atau neraka. Ada hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang itu datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aina abi, di mana ayahku? Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, abu kafinnar, sesungguhnya ayahmu itu masuk neraka. Ya, di sini Nabi SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ayahnya itu tempatnya di neraka gitu ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, abi wa abu kafinnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka. Ya. Dari hadis ini, ikhwan, banyak ulama yang berpendapat bahwa ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum masuk Islam. Ya. Ayahnya Rasulullah SAW itu belum masuk Islam. Banyak di antara para ulama yang berpendapat demikian. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Beliau berpendapat dengan pendapat ini. Tayyib. Dan ini
bukan merupakan aib atau celaan kepada Nabi Muhammad. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Imam Nawawi telah mencela Nabi Muhammad. Tidak, kita nggak bisa mengatakan itu. Kenapa demikian? Karena di antara para nabi dan rasul, ada di antara mereka yang ayahnya itu nggak masuk Islam. Tidak seperti agama yang diusung oleh anaknya seorang nabi. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, ya, dia yang kemudian membuat patung. Dia yang kemudian mengajak orang-orang untuk menyembah berhala. Ya, sehingga Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, ya, mendakwahkan ayahnya. Jadi ini bukan celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pendapat ulama yang menjelaskan bahwa ayahnya Nabi itu belum masuk Islam, ini bukan celaan. Mereka, para ulama yang berpendapat demikian, tidak sedang mencela Nabi Muhammad SAW. Ya, hasyahum wa kallah. Ya, nggak mungkin mereka melakukan hal tersebut. Walaupun ya, walaupun seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, ya, beliau berpendapat bahwa ayah dan ibu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk dari ahlul fatrah, termasuk dari ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu yang nggak mendapatkan dakwah. Akan tapi wallahu alam, ya, wallahu alam, yang Anda ketahui dari para ulama dan masyayikh bahwa pendapat Imam Nawawi yang tadi Anda sebutkan itu lebih dekat kepada kebenaran. Ya, wallahu alam. Kemudian pertanyaan keduanya, Ustaz, bagaimana menyikapi perasaan sungkan atau nggak enakan mungkin ya, maksudnya nggak enakan untuk menolak sebuah ajakan ke acara yang nggak sesuai sunnah mungkin, Ustaz, itu. Bila hatinya menolak tapi nggak ini, mungkin nggak tahu caranya atau nggak mampu menolaknya gitu, Ustaz. Iya, ya. Ya disitulah kemudian kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apakah antum tetap melakukan sesuatu yang salah gitu dengan dalil nggak enakan? Apakah antum melawan perasaan antum tersebut demi untuk menjaga kebenaran? Ya, jadi kita dalam hidup itu punya prinsip-prinsip yang seharusnya nggak boleh goyah gitu ya. Kayak contohnya sekarang, ada orang punya prinsip, dia nggak mau dihina sama orang. Saya kalau dihina sama orang, ayo berantem. Ya kan? Atau misalnya dia mungkin bisa jadi nggak masalah kalau dia dihina, tapi jangan ada yang menghina orang tua saya. Itu prinsip dalam kehidupan misalnya. Hidup saya gitu ya. Ada yang berani menghina orang tua saya pasti lawan. Ya, dan prinsip-prinsip yang lainnya gitu kan. Kemudian ada orang yang nggak mau dilecehkan, ada orang nggak mau. Maksud Ana adalah ini satu hal yang lumrah dalam kepribadian seseorang gitu loh. Bahwa seseorang ya ketika dia hidup di dunia ini dia harus punya prinsip. Kita nggak ngomong urusan agama sekarang, kita ngomong masalah dunia. Dia harus punya prinsip. Contoh orang sebagian lagi ada yang punya prinsip, saya kalau kerja saya pengennya dagang, saya nggak mau jadi karyawan. Ada lagi sebagian orang enggak, saya maunya kerja di perusahaan, ya lebih mudah bagi saya. Tapi ini prinsip orang beda-beda. Kalau ini dalam urusan dunia, ya kita mewajarkan adanya prinsip, maka apalagi dalam urusan agama, ya kita harus punya prinsip di situ. Bahwa kalau ini adalah kebenaran, ya kita yakini bahwa ini kebenaran. Dan juga ya ikhwan, yang terpenting dalam bermuamalah sama orang lain yang beda faham sama kita, yang penting adalah akhlak. Wallahi ikhwan, anak kasih tahu antum ya. Demi Allah, nggak ada yang bisa mengalahkan akhlak. Akhlak antum bagus, insya Allah nggak bakal berantem antum. Ya, nggak bakal ribut. Biiznillah. Kalau kemudian orang yang mengajak kita kepada satu ritual yang kita itu nggak sepemahaman, atau kita anggap itu adalah salah, ya antum tolak ritualnya, tapi kemudian antum suka ngasih hadiah kepada orang itu, antum baik sama orang tersebut, maka ini insya Allah nggak akan ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Termasuk juga kalau bohong untuk menolak nggak boleh juga ya, Ustaz ya? Bohong itu gimana maksudnya? Untuk menolaknya, oh kita ngeles tapi bohong gitu. Ya kita bisa bilang sebetulnya, kalau misalnya kita bilang, oh maaf saya nggak bisa untuk hadir di acara tersebut gitu kan. Mungkin dia pahamnya nggak bisa tuh nggak bisa.
nggak ada waktu gitu kan, padahal nggak bisa karena itu nggak sesuai dalil misalnya. Ya, kalau hal ini insya Allah nggak masalah gitu ya. Iya. Jadi ini dibolehkan, tapi sekali-sekali. Ini namanya tauriyah. Tauriyah itu satu hal yang diucapkan, kita meyakini sesuatu, tapi orang yang mendengarnya memahami sesuatu yang lain. Ya, seperti Nabi SAW ketika berhijrah sama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ditanya sama orang, wahai Abu Bakar, siapa orang yang bersamamu ini? Maka kata Abu Bakar, dia adalah dalil. Dalil itu orang yang menunjuki jalan. Ya. Maka orang-orang menyangka bahwa Nabi ini menunjuki jalan ketika bersafar. Tapi maksud Abu Bakar adalah dia menunjuki jalan kepada surga. Gitu kan. Cuman kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan tauriyah ini nggak layak untuk dilakukan sering-sering. Akhirnya antum jadi tukang bohong nanti lama-lama. Setiap ngomong tauriyah. Akhirnya nggak ada yang benar. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi ngeles terus. Les terus akhirnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila kita sudah berusaha belajar dan membaca mengenai suatu hukum dan terdapat perbedaan pendapat yang kuat dengan dalil, mungkin perbedaan pendapatnya ada beberapa terus semuanya terlihat kuat gitu Ustaz dengan dalil masing-masingnya. Bolehkah kita memilih salah satu pendapat yang kita anggap kuat walaupun kita belum terlalu berilmu mengenai hal tersebut karena khawatir kita mengambil pendapat yang sesuai hawa nafsu? Intinya begini. Intinya yang pertama, nasihat pertama adalah jangan pernah berhenti kita menuntut ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu pasti di atasnya ada yang lebih berilmu. Kita nggak bisa menyangka bahwa diri kita udah hebat. Sehingga kita terus belajar, ya, terus mempelajari, mendalami. Itu nasihat yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang kita punya keahlian, ya, maksud anak keahlian di sini betul-betul keahlian ya kawan. Bukan yang udah sering hadir kajian, bukan. Tapi dia betul-betul dia belajar ilmu fikih dari dasarnya, dari mulai pengantarnya, ilmu usul fikih, ya, dari kitab ini, kitab itu. Maksudnya ini biasanya adalah untuk orang-orang yang betul-betul belajar gitu ya, dia kuliah atau belajar sama seorang ustadz yang sangat mendetail gitu ya, maksudnya dia belajar bahasa Arab juga, ya, sehingga dia menjadi talibul ilm. Kalau orangnya seperti ini, maka ada permasalahan yang dia bisa dia bisa pilah, dia bisa tahu mana yang kuat, mana yang lemah gitu ya. Tapi kalau konteksnya adalah orang awam, ya, yang dia nggak pernah belajar agama secara mendetail, tapi dia banyak hadir kajian, baca-baca buku-buku para asatidzah, ya, maka ini merupakan kebaikan yang besar. Sehingga kalau kemudian mendapatkan dua pendapat yang kita nggak tahu mana yang lebih kuat, dua-duanya kuat, maka dalam kondisi seperti ini, seseorang itu boleh bertaklid. Dia boleh mencontek. Siapa yang dia contek? Yang dia contek adalah, yang dia taklid adalah orang yang paling berilmu, bertakwa, dan memiliki sifat wara'. Ya, wara' itu takut, hati-hati ya, dalam beragama, hati-hati dalam berfatwa. Maka silahkan dia pilih. Ya. Orang yang lebih dia percaya, orang lebih dia tenang hatinya kepada orang tersebut, ya silahkan dia pilih. Tapi ini yang disebut dengan taklid. Ya, ketika dia nggak bisa memilah, maka dia pilihlah salah satunya dengan kriteria yang tadi disebutkan. Gitu. Dan juga jangan lupa sering-sering berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang benar di antara khilaf-khilaf yang ada. Ini penting ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca doa istiftah saat kita sholat malam. Ini penting ya kawan. Jadi kalau di antara kita ada yang sholat malam, ya, doa istiftahnya itu baca yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yaitu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini minal haqqi lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, fatir as-samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib maupun yang syahadah, yang terlihat.
anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya engkau ya Allah itu yang menghukumi antara khilaf dan perbedaan pendapat di antara hamba-hambamu. Ihdini minal haqqi lima ikhtalafu fihi ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnik. Ya Allah, tunjukkan aku ya kebenaran dari yang mereka perselisihkan. Tayyib, sesungguhnya engkau maha memberikan hidayah kepada siratal mustaqim. Untuk lihat betapa bagusnya doa ini. Ya. Jadi kita meminta secara spesifik kepada Allah untuk mendapatkan jalan yang terbaik dalam perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah manusia. Mintanya ke siapa? Mintanya ke Allah. Dan kalau kita merutinkan bacaan ini dalam sholat malam kita, insya Allah antum bakal dapat hidayah. Wallahu alam. Lagi Ustaz. Ustadz, bagaimana sikap kita bila imam doa kunut ketika subuh, dan apa maksud membalikan telapak tangan saat kunut? Taib. Apa pertanyaan pertamanya? Bagaimana kita sebagai makmum sikap, maksudnya? Sebagai makmum bila imam doa kunut ketika subuh. Taib. Ya, ikhwan, ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dan ranahnya adalah masail ijtihadiyah. Ya, ranahnya adalah masail ijtihadiyah. Taib, sehingga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa kalau kita jadi makmum dan imamnya kunut, kita ikut kunut. Ya, bersama imam. Taib, kita ikut kunut bersama imam. Ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kenapa? Kata beliau ini adalah permasalahan yang ranahnya itu ijtihadiyah, ranahnya itu ringan, khilafnya ringan. Ya, yang apa namanya, Imam Syafi'i dan para pengikutnya itu menyatakan bahwa disunnahkan kunut. Taib, karena hadis yang mereka pegang. Akan tapi Abu Hanifah mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan, dan Imam Ahmad dan para pengikutnya juga tidak perlu dilakukan. Ya, karena hadis yang dipegang oleh para ulama Syafi'iyah itu dhaif, kata mereka. Ya, wallahu alam, dan yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa kita tidak perlu kunut ya, ketika subuh. Ya, kunut itu dilakukan saat ada nazilah, saat ada musibah. Tapi kalau kemudian kita sholat di belakang imam yang kunut, maka Syekh Shalih Fauzan berfatwa bahwa kita nggak masalah ikut kunut bersama mereka. Ya, adapun membalikan telapak tangan tatkala kunut, wallahu alam, mana nggak tahu. Mungkin ini satu lagi, yang terakhir. Terkait itu tadi tentang mendoakan orang kafir yang meninggal. Bagaimana jika yang meninggal itu muslim, namun kita mengetahui zahirnya dia nggak pernah sholat gitu, Ustaz. Mungkin seperti ada misalnya keluarganya mungkin lugu, nyeplos aja ketika kita mau takziah ke sana bahwa beliau nggak pernah sholat, gimana gitu sih? Taib. Ini ada khilaf di antara para ulama ikhwan. Ya. Wallahu alam, pendapat yang selama ini Ana pegang bahwa Ana mengambil pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana beliau mengambil pendapat ini dari ulama-ulama sebelumnya, bahwa orang yang meninggalkan sholat secara menyeluruh itu yang kafir. Adapun kalau dia masih sholat sekali-sekali, dia nggak sholat tapi kalau Jumat sholat Jumat, ya. Dia nggak sholat tapi kadang dia sholat maghrib, kadang dia sholat zuhur, kalau lagi sama teman-temannya sholat, maka seperti ini tidak kafir. Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ini kata Nabi SAW. Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat bahwa satu saja sholat yang ditinggalkan, maka dia kafir. Taib, sehingga wallahu alam ya, apalagi dalam keadaan kita di Indonesia, semua orang tahu bahwa sholat itu wajib, ya. Maksudnya
tidak terbayang di situ ada kebodohan gitu loh, tidak terbayang di situ ada orang yang nggak tahu bahwa sholat itu wajib gitu ya. Maka wallahu alam ya kawan, kalau memang demikian dan antum yakin, ya, pertama antum harus cross check dulu. Jangan kemudian asal ngedenger orang, apalagi tadi katanya nyeletuk, ada orang yang nyeletuk, ya antum jangan percaya dulu ya. Karena setiap orang ketika dia muslim, maka kita hukumi bahwa dia adalah muslim. Kita nggak boleh menghukumi seseorang itu keluar dari agama Islam kecuali dengan ilmu yang jelas. Ya, ilmu yang betul-betul jelas, ilmu tentang bahwa orang ini telah melakukannya, itu yang pertama, dan ilmu bahwa perbuatan ini adalah bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Gitu. Wallahu a'lam. Untuk yang akhwat, pertanyaannya dituliskan aja. Ini ada yang raise hand, tapi sepertinya akhwat. Untuk pertanyaan lainnya, oh ini terkait, kalau yang terkait tema, apakah Uwais Al-Qarni itu, oh ini di luar tema, apakah Uwais Al-Qarni itu sahabat yang belum ketemu Nabi SAW? Uwais Al-Qarni, sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah disebut dengan Al-Mukhadram. Mukhadram itu seorang yang hidup di zaman Nabi, ya, sezaman dengan Nabi, tapi nggak bertemu dengan Nabi. Sehingga Nabi pun wafat dalam keadaan dia belum pernah bertemu dengan Nabi. Dia bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Ya. Maka itu disebut dengan mukhadram. Dan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in, ya, yang datang setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wallahu alam ya, yang jelas adalah Uwais Al-Qarni itu termasuk orang yang sangat mulia, ya, terkenal dengan baktinya kepada ibunya, dan dia sangat soleh gitu ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa nanti akan ada orang yang bernama Uwais dari suku Qarn dari Yaman. Jika kalian bertemu dengannya, maka mintalah doa, ya, karena doanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama berselisih pendapat, ya, siapa tabi'in yang terbaik. Kita tahu bahwa sahabat terbaik adalah Abu Bakar. Siapa tabi'in yang terbaik? Di antara mereka ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib, ya, karena dia yang tabi'in yang sangat berilmu, penduduk Madinah yang merupakan murid dari para sahabat. Akan tapi para ulama lain menyatakan yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Ya, walaupun kita nggak tahu banyak tentang fikih Uwais Al-Qarni, bagaimana ilmunya, ya, seperti apa penjelasan-penjelasan beliau tentang hukum-hukum, ya, kita nggak pernah mendengar tentang hal itu. Akan tapi Uwais dipuji langsung oleh Rasulullah SAW, dan Umar bin Khattab pun, ya, meminta kepada Uwais untuk mendoakan Umar, ya, karena Umar tahu betul bagaimana Nabi SAW memuji Uwais. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan yang terakhir Ustaz. Ikhwah, ini yang pertanyaan terakhir yang Anda bacakan di kajian ini. Ustaz mau bertanya, apakah boleh berkurban atas nama ibu kandung Ana yang sudah meninggal? Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, ya, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz menyatakan bahwa ini mimbabis shadaqat. Ini termasuk dari sedekah. Ya, termasuk dari sedekah. Dan seseorang itu boleh bersedekah untuk orang yang sudah wafat. Paham ya? Bersedekah itu dibolehkan pada orang yang sudah wafat. Nah, ini fatwa Syekh bin Baz. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang terbaik, ya, untuk diberikan kepada orang yang sudah meninggal adalah doa. Itu yang terbaik. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa yang terbaik yang kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal adalah doa. Doakan setiap hari, setiap antum sujud, setiap antum sholat, ya, sebelum salam itu doakan terus. Maka itu yang terbaik. Bahkan sebagian ulama menyebutkan secara spesifik tentang berkurban ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk keluarganya yang sudah meninggal. Nabi nggak pernah berkurban untuk Khadijah. Nabi SAW nggak pernah berkurban untuk
anak-anaknya gitu yang sudah wafat, atau sahabat-sahabatnya atau pamannya Hamzah. Sehingga yang terbaik adalah kita mendoakan orang yang sudah wafat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin tadi sudah yang terakhir Ustaz. Owi kayaknya mau nanya tadi, raise hand. Iya tuh Abdul kok. Masih ada 6 menit lagi, Dil. Sebelum 1.30. Tadi udah nggak kelihatan raise-nya. Kemudian tadi yang iya benar nih. Yang akhwat tadi udah ditanyakan pertanyaannya. Itu tadi Ustaz, yang masalah kurban tadi. Oh, baik. Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ahlan wa sahlan ya akhi, gimana bakhair? Alhamdulillah, antum khair ya. Alhamdulillah bakhair. Ustaz, ana mau pertanyaan nih Ustaz, masalah apa? Yang tadi muqallid. Bukannya setiap kita kalau ngikutin apa kayak Syafi'i atau apa Hanafi itu bukan kita mau muqallid sama mereka Ustaz. Setiap kita mengambil pendapatnya misalnya Syekh bin Baz itu kita muqallid sama Syekh bin Baz, seperti itu bukan Ustaz? Ya. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Tergantung seperti apa bentuk dia mengikuti mereka. Jadi itu mungkin maksud antum itu bermadhab mungkin ya. Jadi kayak sekarang Imam Syafi'i itu dia punya madhab namanya madhab Syafi'i. Orang-orang Indonesia kebanyakan mereka mempelajari buku-buku madhab Syafi'i dalam ilmu fikih, sehingga mereka menjadi madhabnya Syafi'i, gitu kan. Kemudian misalnya orang-orang yang di Saudi atau di Kuwait atau di negara-negara Arab lainnya, yang terkenal di antara mereka itu madhabnya Imam Ahmad, ya madhab Hambali, sehingga mereka mempelajari fikih itu lewat madhab Hambali. Ya, maka ini belum tentu dia muqallid. Memang di awal pertama kali mereka belajar itu mereka menjadi muqallid, itu pasti. Ya, kita ketika pertama kali belajar kita kan nggak mungkin sampai kemudian kita berkembang gitu loh. Jadi ketika kita membaca satu buku misalnya, buku Syekh bin Baz contohnya, atau buku siapa Imam Syafi'i, kita baca ya hukumnya ini mengangkat tangan dalam sholat caranya seperti ini, kemudian sujud caranya seperti ini, rukuk caranya seperti ini, maka itu yang kita jalankan, ya kan? Akan tapi kemudian dengan berkembangnya waktu, ya kita baca buku-buku yang lain, kemudian kita baca dalil-dalil yang lain, kemudian ternyata kita dapat penjelasan tentang satu permasalahan, tapi ternyata hukumnya berbeda. Nah, di situ kemudian kita dituntut untuk memilah kalau kita punya ilmu. Ya, biasanya talibul ilm itu dia punya guru yang mengarahkannya. Ya, dan ini penting sekali. Jadi kalau kita belajar fikih itu harus ada guru yang mengarahkan kita. Jangan yang mengarahkan kita itu buku. Ya akhirnya bingung sendiri biasanya. Tapi yang mengarahkan itu seorang guru. Jadi kalau ada khilaf ntar dikasih tahu sama gurunya, sama syekhnya. Jadi ini khilaf ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan yang lebih sahih, lebih kuat dalilnya adalah ini misalnya. Ya, dan begitu seterusnya. Sehingga pembagian antara muqallid dan muttabi' itu berbeda dengan masalah bermadhab. Ya. Jadi bisa jadi seseorang itu bermadhab Hambali misalnya, Imam Ahmad, tapi dia seorang mujtahid. Contohnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia madhabnya Hambali, tapi dia udah melewati tahapan yang sangat tinggi. Jadi mujtahid. Syekh bin Baz itu Hambali madhabnya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin juga Hambali. Tapi mereka semua sudah menjadi mujtahid gitu. Seperti itu kurang lebih. Dan seorang penuntut ilmu, ya, apalagi kayak kita-kita yang masih baru belajar misalnya, kemudian yang masih awam, maka memang tahapan pertama ya pasti kita taklid. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan, coba kita harus naik kelas. Jangan ridho dengan taklid saja. Tapi baca penjelasannya seperti apa. Dalilnya seperti apa. Ya, kita perlu membaca. Kalau kita kemudian membaca, melihat, ya sehingga kita itu ketika beramal, kita tahu. Kita membaca doa istiftah, kita tahu bahwa doa istiftah ini ada dalilnya. Di mana? Kita lihat buku yang kita baca. Oh, dalilnya ini ternyata. Nah, ini dia naik tingkatan. Bukan lagi jadi muqallid, tapi dia menjadi muttabi'. Gitu. Paham insyaallah ya? Paham. Afwan, maksudnya gini tadi, misalnya
kalau misalnya kita bilang nih, hampir semua ustadz yang di Indonesia atau yang dimanapun, maksudnya yang mereka cuma yang maksudnya membacakan kitab-kitabnya Syekh ini bisa dikatakan mukallid juga nggak, Ustaz? Atau mereka mutabi? Karena maksudnya kecuali Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz kan mujtahid gitu, mujtahid. Nah, Paham. bagaimana gitu? Mereka mutabi, mereka masuknya mutabi. Jadi ketika mereka menjelaskan sesuatu, itu bukan cuma menjelaskan hukum aja. Tapi mereka menjelaskan hukum beserta dalil-dalilnya. Kalau tahapannya itu sudah menyebutkan dalil, itu berarti dia adalah muttabi'. Paham ya? Kalau muqallid, dia cuma ikut-ikutan. Contoh, Syekh bin Baz bilang haram, kita bilang haram. Syekh bin Baz bilang sunnah, kita bilang sunnah. Itu muqallid. Dan dalam permasalahan-permasalahan yang memang kita nggak tahu, kita dibolehkan. Apalagi taklidnya sama Syekh bin Baz, nggak masalah. Okay. Tapi dengan persyaratan yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau sekarang ustadz-ustadz yang mengajar gitu ya, mereka ngajar bukunya Syekh bin Baz, kemudian menyebutkan Syekh bin Baz mengatakan ini, dan kemudian menyebutkan dalilnya, maka berarti itu adalah muttabi'. Gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Oh iya, barakallahu fiik. Boleh nambahin sedikit Ustaz dari pertanyaan Bang Af tadi? Boleh. Berarti ada ini Ustaz ya, kan tadi Ustaz bilang nggak masalah selamanya nggak dalam semua hal harus mutabi atau mustahid gitu. Mungkin berarti ada ulama-ulama atau ustaz yang dalam satu bidang perkara beliau sudah taraf mutabi atau bahkan mujtahid, tapi di bagian yang lain beliau ada kekurangan di situ. Gitu ya Ustaz berarti. Betul. Ini pembahasan ini secara spesifik itu dibahas di bab yang paling akhir dari ilmu usul fikih. Jadi di antara pembahasannya adalah bahwa mungkinkah seseorang itu mujtahid dalam satu bidang ilmu tapi bukan mujtahid dalam bidang lain, ya. Dan ini mungkin terjadi. Akan tapi itu sehingga bisa jadi misalnya seseorang itu pakar dalam ilmu fikih gitu ya, atau dia pakar dalam ilmu akidah. Akan tapi dalam hal-hal detail dalam urusan hadis misalnya dia nggak begitu pakar, ya. Itu bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Walaupun pada dasarnya dasar dari ilmu-ilmu itu semuanya harus dikuasai gitu ya. Nggak mungkin seseorang itu bisa memahami fikih kalau dia nggak bisa memahami hadis dan mustalah hadis, itu mustahil. Tapi mungkin ada permasalahan detail gitu ya yang luput dari orang tersebut, itu bisa jadi. Itu maksudnya, wallahu a'lam. Pendalamannya lagi ya Ustaz ya berarti. Ya, hal-hal detailnya. Tapi hal-hal dasarnya pasti. Orang yang paham fikih pasti paham ilmu hadis. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita semua. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:30, mungkin tafadhol Ustaz diberikan penutup. Ya, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan ya. Semoga apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita dan menjadikan kita semakin baik dalam mengamalkan Islam. Ya, dengan ini jelas bahwa kita ketika beramal, ketika menjadi seorang muslim, itu bukan cuma sekedar ikut-ikutan, akan tapi kita perlu belajar. Kita perlu terus menggali ilmu, dan ini bukan cuma buat antum, ya, ini buat Anda juga demikian. Dan buat semua kaum muslimin, ya, kita nggak pernah berhenti belajar. Siapapun kita, baik kita itu karyawan, kita pekerja, kita pedagang, siapapun kita, ada bagian-bagian, porsi-porsi dari ilmu agama yang kita harus terus belajar dan nggak lalai untuk mempelajarinya. Mungkin hanya itu dari Anda ya, wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.